Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana dari Prodi Sejarah semester 2. Ingin sedikit membahas tentang sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ini mungkin didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di lereng dekat Surabaya yang bertahun 475 Masehi Hijriah atau 1082 Masehi. Sedangkan menurut laporan seorang musafir Maroko Ibnu Battuta yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina itu pada tahun 1345 Masehi. Metode masuknya Indonesia itu melalui 6 jalur. Yang pertama melalui jalur perdagangan, kedua melalui jalur perkawinan, dan ketiga melalui jalur tasawuf, keempat melalui jalur pendidikan, kelima melalui jalur kesenian, dan keenam melalui jalur politik. Faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. Faktornya yaitu adanya perkawinan antar pedagang Arab, Persia, dan Gujarat dengan penduduk Indonesia, adanya sistem pendidikan pondok pesantren, giginya para dai atau mubalik dalam menyebarluaskan Islam. Metode penyampaiannya mengena di hati masyarakat, sebab disesuaikan dengan latar belakang kebudayaan yang dimiliki. Misalnya wayang kulit, seni bangunan, dan seni karawitan atau seni gamelan. Pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia. Pengaruh bahasa dan nama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berpengaruh dari bahasa Arab, bahasa ini sudah begitu menyatu dalam lidah bangsa Indonesia, tidak hanya dalam bahasa komunikasi sehari-hari, bahkan dipergunakan pula dalam bahasa surat kabar dan sebagainya. Pengaruh adat istiadat. Adat istiadat yang ada dan berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam. Pengaruh dalam kesenian dan bangunan ibadah. Pengaruh kesenian yang paling menonjol dalam hal ini terlihat dalam irama kasidah dan lagu-lagu yang bernafaskan ajaran Islam. Pengaruh dalam bidang politik. Ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaannya, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Misalnya tentang konsep Khalifatullah fil ardi dan Zilullah fil ardi. Kedua konsep ini diterapkan pada masa pemerintah Kerajaan Islam Aceh Darussalam dan Kerajaan Islam Mataram. Hikmah sejarah perkembangan Islam di Indonesia. 1. Masa penjajahan. Dengan dianutnya agama Islam oleh masyarakat Indonesia, ajaran Islam telah banyak mendatangkan perubahan. Antara lain, masyarakat Indonesia dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja, serta dibimbing agar menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa perang kemerdekaan. Peranan ulama Islam di Indonesia pada masa perang kemerdekaan ada dua macam, yaitu membina karakter umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Ketiga, masa pembangunan. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, umat Islam mayoritas penduduk tampil di barisan terdepan dalam perjuangan, baik perjuangan politik maupun perjuangan diplomasi. Perubahan harkat dan kedudukan perempuan. Pada tahun 1799 terjadi perubahan besar di Indonesia, yakni adanya pergantian kekuasaan dari pemerintah VOC kepada pemerintahan Hindia Belanda yang disebabkan VOC mengalami keruntuhan akibat dari kekosongan kas negara dan hutang yang besar. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Johannes van der Bos, yang dikenal dengan sistem kebijakan tanam paksa atau kultur sel-sel. Masa penjajahan orang asing yang datang ke Indonesia, begitu banyak peraturan yang mengekang warga Indonesia sehingga menciptakan sebuah kelas-kelas tertentu. Salah satu dari peraturan bahwa seseorang yang terpandang yang menjabat sebagai pemimpin harus menikahi seorang yang berdarah nigrat. Dari sini dapat disimpulkan ada kelas-kelas tertentu yang mempunyai keistimewaan, sedangkan para kaum pribumi yang tak mempunyai kekuasaan hanya dapat menerima apa yang ditentukan oleh pihak penjajah. Ketika itu, ibu dari seorang Kartini
yang dari keluarga biasa dinikahi seorang pemimpin dalam peraturan awal telah tertera bahwa harus menikah dengan orang yang mempunyai derajat lebih tinggi, dan secara tidak langsung ayah Kartini harus menikah lagi dengan orang yang sebanding dengan dia, dinilai dengan kekuasaan dan kekayaan, dan akhirnya dampak yang tragis kembali lagi kepada perempuan yang akhirnya dipoligami. Dari sini, bahwa ketika kondisi perempuan yang memprihatinkan membutuhkan figur seseorang yang dapat mendobrak, dialah Raden Ajeng Kartini yang sontak menggegerkan pemerintah kolonial Hindia Belanda karena perjuangannya melawan diskriminasi terhadap kaumnya. Kartini adalah seorang perempuan Jawa yang senantiasa gelisah berada di dalam kerangkeng kebudayaan patriarki kaum priai, semangat untuk memperjuangkan emansipasi di kalangan perempuan, yaitu melalui dunia pendidikan. Kartini menaruh harapan untuk kemajuan perempuan. Kartini begitu sangat antusias ingin memajukan pendidikan di Indonesia kepada perempuan. Ia seorang pejuang yang berpikir modern. Sangat jarang seorang perempuan mempunyai pemikiran yang seperti itu. Kartini ingin melihat seorang perempuan pribumi seperti orang-orang perempuan yang ada di barat yang sangat berpikiran maju. Ia selalu membaca buku-buku dan majalah tentang dunia luar dan buku-buku orang luar, sehingga ia terinspirasi mempunyai pemikiran semodern itu, sampai dia dalam bait-bait suratnya menjelaskan tentang pergolakannya terhadap budaya Jawa yang menghukum keberadaan perempuan. Bagi Kartini, perempuan harus terpelajar sehingga dapat bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri, mengembangkan seluruh kemampuan dirinya, dan tidak bergantung pada siapapun termasuk suaminya. Telah banyak terjadi perubahan kepada para perempuan saat itu, ketika Kartini mencoba untuk membuka sebuah pemikiran baru dan mendobrak pemikiran perempuan Jawa pada saat itu, yang hanya terpaku pada suatu yang menjadi panutan mereka. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ini didasarkan daripada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran dekat Surabaya yang bertahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia dan perkembangannya. Berkembang Islam dan pengaruhnya di masyarakat Indonesia sangat luas. Adapun pengaruhnya yaitu pengaruh bahasa dan nama, pengaruh adat istiadat, pengaruh dalam kesenian dan bangunan ibadah, dan pengaruh dalam bidang politik. Meski begitu, di tahun 1974 terdapat kejadian politik yang penting bagi pergerakan perempuan Indonesia terhadap usaha yang melindungi kedudukan perempuan, yaitu saat pemerintah mengesahkan undang-undang perkawinan yang ditujukan untuk melindungi posisi perempuan dalam perkawinan. Setelah beberapa dekade disahkan, hukum ini mengundang kritik dari aktivis perempuan muda di Indonesia akhir-akhir ini. Dari sini bahwa ketika kondisi perempuan yang memprihatinkan membutuhkan figur seseorang yang dapat mendobrak, dia adalah Raden Ajeng Kartini yang sontak menggegerkan pemerintah kolonial Hindia Belanda karena perjuangannya melawan diskriminasi terhadap kaumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.